Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore teman-teman semua dimanapun Anda berada. Alhamdulillah hari ini kita masih ketemu di acara Rumah Mas Teguh, channel edukasi pengobatan tradisional Indonesia. Dan hari ini saya masih ditemani sama sahabat saya, sahabat dari komunitas disabilitas. Bajunya aja wujudkan pendidikan inklusif. Gimana loh? Berarti sudah terlihat betul bahwa dia adalah salah satu aktivis disabilitas di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Nama Mas Khalid. Aktivitas sehari-hari di mana, Mas? Untuk sekarang ini saya masih melakukan edukasi ke teman-teman penyandang disabilitas. Karena kita di Lombok ini kan udah dua bencana gempa dan kemudian apalagi dengan COVID-19. Jadi banyak sekali teman-teman disabilitas nggak cuma mengalami gangguan fisik, tapi psikis juga. Ada juga yang jiwa segala macam. Ada juga teman-teman yang istilahnya tadi nggak disabilitas jadi disabilitas karena gempa. Dan ada juga yang mengalami istilahnya belum bisa lah menerima keadaan ini, keadaan yang tadi dia nggak disabilitas jadi disabilitas. Itu yang masih kita melakukan pendampingan ke lapangan. Jadi Mas Khalid masih aktif di pendampingan itu ya? Alhamdulillah. Oke. Nih Mas, teman-teman disabilitas ini kita bicara konteksnya bahwa karena saya tukang pengobatan tradisional ya, gitu. Kan juga Mas Khalid sendiri juga sekarang masih dalam proses belajar juga ya, pengobat tradisional. Dan selama ini kan teman-teman disabilitas ini yang kesannya untuk menjadi pengobat tradisional hanya yang tunanetra ya. Iya. Yang mereka seolah jadi tukang pijat tunanetra. Padahal terapi ini untuk menjadi pengobat tradisional pun tidak harus yang tunanetra ya. Selama kita masih punya tangan ya, kita masih bisa melakukan itu ya. Mas Khalid sekarang belajar di Kinesio kalau tidak salah ya. Kinesio Indonesia kebetulan. Tapi dengan Jakarta ya. Dengan Jakarta. Dan sudah berapa lama, Mas? Udah hampir 6 bulanan ini, Mas. Oh, subhanallah, udah lama. Ya, itu belajar sudah sampai 6 bulan, belajar untuk menjadi pengobat, untuk menjadi tukang pijat aja sampai 6 bulan, bahkan masih kurang 6 bulan lagi ya. Masih kurang 6 bulan lagi gitu kan. Dan bagaimana? Apa hal yang menarik dari Kinesio ini? Mungkin kan kalau tukang pijat biasa sudah banyak. Nah, apa yang buat bedanya? Ya, terima kasih Mas Teguh. Jadi setelah saya masuk ke Kinesio ini, Kinesio terapi, ternyata banyak sekali yang beda. Kalau kita bandingkan dengan teman-teman yang belajar pijat, ya mereka sebatas pijat urut aja gitu kan. Mereka belum tentu mengenal anatomi tubuh, masalah tulang, masalah sendi segala macam belum tentu mengenal. Cuma dia tahunya bahwa kita pijatnya harus ke sini. Di sini sakit atau di sini yang gawat, kita pijatnya alurnya kiri gini segala macam gitu kan. Nah itu kan perasaan teman-teman. Kalau kita di Kinesio ini benar-benar kita udah harus mengenal gitu kan, apa yang menjadi keluhan teman-teman, letaknya di mana, di otot yang mana, di sendi yang mana, di tulang yang mana, itu letaknya benar-benar istilahnya harus kita tahu dengan detail. Itu mungkin bedanya, sehingga ketika kita mau belajar di Kinesio tapi kita harus tahu dulu anatomi tubuh ini secara keseluruhan. Berarti sekarang Mas Khalid sendiri dengan anatomi sudah melupas. Insya Allah udah ada tahu udah yang tadi. Dan ini benar-benar saya rasakan, dan karena disabilitas termasuk fisik terutama saya itu benar-benar membutuhkan Kinesio. Soalnya teman-teman yang disabilitas ini rata-rata bermasalah dengan fisiknya, mulai dari atas sampai bawah pasti bermasalah. Walaupun udah terbiasa dengan masalah ini karena saking biasanya gitu. Walaupun sakit emang udah kayak gitu sakitnya, tapi sebenarnya itu masalah sangat bermasalah. Saya aja misalnya ini, kalau istilahnya mungkin ditangani dari awal kan kayak saya pendek sebelah. Seandainya dulu pakai sepatu yang diganjal mungkin nggak separah sekarang kondisinya gitu kan. Dan kita baru menyadari ternyata Kinesio terapi ini benar-benar dibutuhkan oleh teman-teman disabilitas gitu. Jadi tahu di mana kesalahan kita dan yang harusnya mungkin dulu diganjel gitu. Dan harus insya Allah kita punya gambaran apa yang harus kita lakukan dengan teman-teman yang udah terlanjur sakit, terlanjur bentuk tubuhnya udah berbeda, bentuk ototnya ada yang besar sudah, itu udah insya Allah kita udah punya gambaran lah dengan kinesioterapi apa yang harus kita lakukan dengan teman-teman.
Apalagi sekarang kita dihadapkan dengan teman yang disabilitas baru kan, ada banyak yang amputasi, banyak yang kakinya kemarin waktu gempa itu istilahnya nggak disabilitas jadi disabilitas. Jadi kita udah banyak sekali PR yang harus kita lakukan dengan kinesioterapi ini udah teman-teman sih. Jadi tetap semangat ya. Alhamdulillah. Tetap semangat ya. So. Walaupun tertatih-tatih gitu. Iya, walaupun kita harus berjalan pelan-pelan, mau nggak mau harus kita sambil belajar sambil kita istilahnya mendalami apa yang menjadi kebutuhan. Jadi yakin bisa jadi praktisi ya. Insya Allah dengan doa dan dukungan teman-teman, terutama Mas Teguh bisa. Kalau nggak ada dukungan dari Mas Teguh kan. Ya, ini jadi saran buat teman-teman disabilitas yang mungkin ingin belajar terapi, intinya mau membantu sesama ya. Silahkan bisa hubungin Mas Khalid, nanti bagaimana nanti insya Allah semampu saya akan saya bantu, asal masih itu dengan sekedar berbagi pengalaman, mungkin kita akan bisa membantu seperti itu. Ya tetap semangat Mas Khalid, terima kasih. Motivasi buat teman-teman apa ini? Sekali lagi teman-teman, mari kita istilahnya saling merangkul, saling bersinergi untuk bergerak bersama-sama. Kita saling istilahnya bagi ilmu, saling bagi informasi untuk memberdayakan teman-teman disabilitas yang ada di Lombok ini. Jadi tanpa kerjasama, tanpa saling bersinergi, mungkin kita tidak ada apa artinya. Tidak ada artinya apa-apa gitu. Jadi disabilitas kita ubah menjadi ability. Iya, ability. Disabilitas jadi ability. Ya. Oke, terima kasih Mas Khalid sudah mau berbagi cerita buat teman-teman disabilitas, dan ini buat siapapun. Insya Allah apa yang kita bagikan bukan ajang pamer, tapi hanya memberikan motivasi dan mudah-mudahan manfaat buat semuanya. Sehat, berkah, bahagia, tetap stay terus di Rumah Mas Teguh.